Sebenarnya apa sih tupoksi atau tugas pokok dari subbagian partisipasi masyarakat dan SDM? Tantangan yang dihadapi itu apa aja sih Bu, di lapangan? Kalau soal SDM-nya sendiri bagaimana? Strategi dan inovasi apa saja sih yang sudah atau akan dilakukan? Bagaimana data bisa menjadi fondasinya? Masih terdapat 30% pemilih yang tidak hadir di TPS ya, atau tidak menyalurkan aspirasinya. Halo teman pemilih, selamat datang kembali di podcast KPU Kabupaten Sorong. Di sini kita akan bincang santai soal pemilu, demokrasi, dan bagaimana KPU menjalankan tugasnya, terutama di subbagian partisipasi hubungan masyarakat dan SDM. Betul banget nih, saya Hita bersama Saya Dani akan menemani teman pemilih dalam kesempatan podcast kali ini. Ayo, sudah lihat postingan terbaru belum? Sudah dong, kan kita bagian dari konten media sosial itu gitu. Ya. Pastikan Postingan kalian. yang baru kemarin. Kayaknya soal uang itu. Oh iya, itu memang trending sekali soal uang ya. Uang cepat. Betul. Dan supaya diskusinya makin lengkap, kita datangan narasumber yang sangat spesial hari ini. Beliau adalah Kepala Subbagian Partisipasi Hubungan dan Masyarakat. Beliau adalah Ibu Upung Andriani. Mungkin boleh disapa dulu teman pemilih. Halo teman pemilih, Halo. hai, apa kabar? Selamat datang Ibu. Apa kabar hari ini? Kabar baik Mas, terima kasih ya udah diundang di podcast KPU Kabupaten Sorong. Biasanya Ibu yang jadi host, sekarang kita kuasai nih. Oh podcast. iya, yang kuat. benar-benar. Tapi Benar. jangan takut Bu, kita tidak tanya yang aneh-aneh, tidak tanya yang susah. Ya, yang gampang-gampang aja lah. Soal apa bagian ibu di subbagian Parmas. Oh gitu, nggak apa-apa, nanya yang aneh juga nggak apa-apa sih, tapi ya. Oh boleh. Boleh dong. Tapi nanti lagi. Baik, bisa perkenalkan diri dulu Ibu? Boleh Mas. Ya, halo teman pemilih. Perkenalkan, nama saya Pupung Andriani. Saya sebagai Kepala Subbagian Partisipasi dan SDM di KPU Kabupaten Sorong. Baik, kita masuk ke inti dari acara podcast ini. Sebenarnya apa sih tupoksi atau tugas pokok dari subbagian partisipasi masyarakat dan SDM? Iya, baik Mas Dani, Mas Hita, dan teman pemilih dimanapun berada. Kebetulan saya di bagian sub partisipasi masyarakat dan SDM. Kami bertugas, khususnya yang saya bahas pertama ini di bagian SDM ya. Saya menjelaskan sedikit untuk tugas SDM sendiri, yaitu melaksanakan pengelolaan, pembinaan dan pengembangan terhadap sumber daya manusia di Sekretariat KPU Kabupaten Sorong. Nah, tugas di subbagian ini juga berkewajiban untuk memastikan seluruh pegawai baik PNS maupun non PNS di Sekretariat KPU Kabupaten Sorong dilaksanakan atau menjalankan tugas dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku dan melaksanakan tugas dengan profesional. Nah, selain itu juga pegawai juga atau kami di bagian SDM memastikan juga hak-hak yang diterima oleh pegawai dan menjalankan kewajiban mereka dengan baik. Mungkin itu terkait di SDM. Berarti antara bagian itu tidak bisa dipisahkan Bu ya, antara SDM dengan Iya, benar Mas. Jadi di SDM sendiri itu kami melaksanakan pengadministrasian kepegawaian ya, seperti pengusulan kepangkatan, kemudian mutasi ataupun pemberhentian pegawai. Selain itu juga kami di SDM juga bertugas untuk melaksanakan dalam hal pemilu ya, melaksanakan perekrutan penyelenggara badan ad hoc di tingkat bawah seperti panitia pemilihan distrik kalau di Kabupaten Sorong, kalau di luar mungkin ya di luar Papua sebutannya panitia pemilihan kecamatan, kemudian ada PPS, panitia pemungutan suara serta Pantarli. Nah, kami juga berfungsi untuk bertugas atau berfungsi untuk melaksanakan pelantikan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian badan penyelenggara. Di dalamnya juga
juga kami melaksanakan peningkatan kapasitas, baik kapasitas untuk di SDM sendiri ya di lingkungan Sekretariat KPU, juga di badan penyelenggara, mungkin seperti itu. Berarti sebagai pembangun atau jembatan komunikasi yang efektif antara lembaga KPU dengan masyarakat. Benar sekali. Baik, yang Ibu jelaskan tadi itu lebih banyak berkaitan dengan tahapan pemilu atau pilkada, terkait pemilu atau pilkada. Jadi bagaimana bila tidak ada tahapan, apakah masih berjalan sesuai dengan tupoksinya? Oke, kalau ini masih berbicara soal SDM ya, kalau tidak ada tahapan pun kami di KPU tetap melaksanakan tugas seperti halnya di instansi lain. Contohnya seperti tadi SDM kami bertugas untuk memastikan seluruh pegawai dalam keadaan baik ya. Jadi kalau boleh dibilang kata kasarnya ini kami di SDM ini mengurusi dari pegawai itu lahir, bukan pegawainya lahir tapi dia lahir sebagai pegawai negeri ya, sampai dengan meninggal dunia. Kata kasarnya seperti itulah, kurang lebih seperti itu. Jadi kayaknya mungkin ini sebagian paling penting ya Bu ya. Jadi kalau ibaratkan tubuh, ini kayaknya jantung yang memompa informasi ke seluruh bagian penyelenggara pemilu kayak gitu. Oke, kalau untuk SDM-nya mungkin sangat penting karena kami memastikan jalannya suatu kelembagaan ya atau SDM di dalam kelembagaan itu dengan baik, karena tidak mungkin suatu organisasi atau kelembagaan itu bisa bergerak atau berjalan dengan baik kalau SDM di dalamnya tidak melaksanakan tugas dengan baik. Mungkin itu yang di bagian SDM-nya, tetapi mungkin saya bisa tambahkan untuk di partisipasi masyarakatnya ya. Tadi memang belum saya sempat sampaikan bahwa tugas kami di bagian partisipasi masyarakat atau Parmas ini kami bertugas untuk pengelolaan, pembinaan dan penyampaian pelaporan terkait partisipasi atau peningkatan partisipasi masyarakat serta hubungan antar lembaga di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong, seperti itu Mas. Jadi di Parmas itu tugas kami selain yang tadi sudah saya sebutkan, kami juga bertugas untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih khususnya untuk masyarakat di Kabupaten Sorong. Mungkin seperti itu. Berarti kalau misalnya nggak ada tahapan, sosialisasinya seperti apa? Oke, jadi kalau tidak ada tahapan, kami tetap punya tugas untuk melakukan sosialisasi. Justru di saat tidak ada tahapan, kami harus lebih bekerja ekstra supaya kami mempersiapkan teman pemilih dimanapun berada atau masyarakat mengerti atau paham betul dulu tentang pemilihan yang nanti akan kita laksanakan 5 tahun ke depan, seperti itu. Apakah di sosialisasi itu ada dokumentasi Bu, biar mungkin publik bisa tahu kegiatan apa saja sih yang dibikin oleh Parmas? Iya Mas. Dokumentasi yang tadi sempat Mas tanyakan itu sangat penting. Justru itu utama dari segala sesuatu kegiatan yang kami lakukan di bagian Parmas. Jadi Parmas ini kan berfungsi untuk mendokumentasikan dan mempublis ya. Jadi segala sesuatu kegiatan yang kita lakukan pasti kita dokumentasikan, baik berupa video, foto dan lain-lain untuk kami share atau kami bagikan lagi ke masyarakat yang ada di lingkungan Kabupaten Sorong agar mereka tahu juga bagaimana sih KPU Kabupaten Sorong bekerja. Kemudian mungkin mereka juga bisa tahu melalui medsos ya apa saja yang kami lakukan, apa saja yang kita kerjakan di dalam masa tidak ada tahapan seperti ini. Mungkin seperti itu. Ya teman pemilih, seru sekali obrolan kali ini mengenai tupoksi dari Kasubag Parmas dan SDM. Oke, baik Bu. Sekarang kita bahas tantangannya nih Bu. Tantangan yang dihadapi itu apa aja sih Bu di lapangan? Oke, Mas Hita, Mas Dani, dan teman pemilih. Tantangan kami di bagian Parmas dan SDM ini ya, dari geografis atau wilayah di Kabupaten Sorong ini sendiri, kita tahu bersama bahwa Kabupaten Sorong ini kan luas ya, ada 30 distrik. Nah, dari 30 distrik ini banyak kendala yang kami hadapi pada saat tahapan pemilu maupun pilkada kemarin. Di antaranya seperti kurangnya infrastruktur, baik mungkin jalanan yang mungkin sulit, kemudian cuaca ekstrim, kemudian transportasi yang sulit ya, seperti kita harus menempuh medan yang berat ke daerah laut seperti itu ya, atau mungkin di daerah dataran tinggi ya. Nah, itu yang membuat kami agak kesulitan untuk pada saat melaksanakan tugas di
pemilu dan pilkada kemarin. Ya, selain itu juga Mas Dani dan Mas Hita, kendala kami juga di kesadaran masyarakat. Nah, di kesadaran masyarakat pada saat pemilu dan pilkada itu sendiri, kalau mau dibilang kurang inilah, karena masih terdapat golput atau golongan putih tadi ya, yang maksudnya yang masyarakat tidak menyalurkan aspirasi mereka pada saat pemilu. Nah, ini kendala buat kami. Jadi ini juga menjadi tantangan untuk kami di bagian Parmas, harus bekerja keras pada saat melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Sorong. Mungkin seperti itu, Mas. Baik Bu, itu kan mengenai kendala kayak medan dan akses informasi. Benar. Dan juga yang tadi Ibu sebutkan kesadaran masyarakat ya. Benar. Kalau soal SDM-nya sendiri bagaimana Bu? Oke. Kan di setiap distrik ini kan pasti beda-beda tuh kan. Betul. Pemahamannya pasti beda-beda gitu. Strateginya tuh gimana sih Bu? Itu? Untuk menghadapi atau untuk strategi kami menghadapi kendala yang tadi Mas Dani sampaikan terkait SDM ya, terkait sumber daya manusianya, kami di KPU Kabupaten Sorong khususnya di Parmas, kami punya strategi untuk bagaimana meningkatkan kapasitas penyelenggara kita di tingkat bawah, baik PPD, PPS maupun Pantarli ataupun KPPS, dalam kami melakukan sosialisasi untuk bagaimana mereka juga bisa menyampaikan ke masyarakat di sekitaran mereka bagaimana pemahaman terhadap pemilu dan pilkada itu sendiri, agar tidak sampai pada saat pemilu itu ada yang golput seperti itu. Mungkin seperti itu kalau untuk yang ini ya, untuk penyelenggara di tingkat bawah. Tapi kalau untuk di KPU sendiri, untuk SDM-nya sendiri ya, kami lakukan peningkatan kapasitas di pegawai sekretariat KPU Kabupaten Sorong. Kami ikut sertakan dalam BIMTEK, kemudian dalam berbagai sosialisasi ya yang diadakan. Kemudian kami juga mendukung apabila ada teman-teman di Kabupaten Sorong, kami usulkan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan. Mungkin seperti itu. Ya. Baik. Selain akses wilayah, geografi dan keterbatasan literasi politik, ada lagi Bu hal-hal yang lain, tantangan yang lain? Tantangan yang lain ada Mas. Khususnya ini di Parmasnya sendiri nih. Kalau di Parmas ini kan kami tuh partisipasi masyarakat dan hubungan ya antar lembaga. Nah, kami punya tantangan sendiri terkait seperti berita hoax ya atau disinformasi lah. Jadi tantangan ini kami sering hadapi pada saat banyak berita-berita yang beredar yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya atau yang tidak benar lah. Nah, ini kami punya tantangan sendiri di Parmas dan SDM ini untuk bagaimana kami bisa menyampaikan ke masyarakat bahwa berita yang disampaikan itu tidak benar. Jadi kami harus melakukan tindakan-tindakan atau yang lebih cepat lah kami di bagian Hukmas untuk memberi klarifikasi kepada masyarakat tentang apa saja yang disampaikan seperti itu. Oke, baik. Kalau untuk membedakan mana yang hoax, mana yang tidak itu gimana? Apalagi kan sekarang banyak ada namanya teknologi AI ya? Iya, benar. Jadi kan pasti banyak nih informasi hoax yang beredar. Ya, saya rasa masyarakat kita cukup pintar ya kalau untuk memilah-milah antara AI dan yang real ya, karena memang teknologi AI ini sangat berkembang pesat ya. Tetapi masyarakat kita di Indonesia khususnya di Kabupaten Sorong itu pasti bisa membedakan antara mana yang berita hoax, mana yang tidak. Nah, seandainya pun mereka sampai dengan tidak tahu ya atau mungkin tidak bisa membedakan, kami punya tim yang bekerja untuk bagaimana menyampaikan informasi atau edukasi kepada masyarakat melalui mungkin konten ya atau mungkin melalui media sosial kita bahwa ini loh sebenarnya beritanya seperti ini loh. Jadi kami bisa menggeser berita yang tidak benar itu. Mungkin maksudnya seperti itu. Luar biasa dengan timnya. Kemudian apa sih dampak penyebaran berita hoax ini atau disinformasi terhadap kepercayaan publik? Nah, ini sebenarnya kalau bicara soal dampak, ini dampaknya sangat besar ya. Karena pasti kalau masyarakat kita tidak pintar-pintar memilah mana yang benar dan mana yang nggak benar, bisa-bisa menurunkan partisipasi masyarakat ya pada saat pemilu di kemudian hari ya, atau mungkin 5 tahun ke depan. Jadi
karena kurangnya kepercayaan kepada KPU atau lembaga resmi yang melaksanakan pemilu, akhirnya partisipasi masyarakat ini bisa menurun. Nah, itulah tugas kami di bagian hubungan masyarakat dan Parmas ini, seperti itu. Mulia sekali berarti Bu ya. Luar biasa. Saya kayaknya gimana gitu. bukan saya, tapi tugas ini ya. Oke. Pahalanya banyak. Amin. Kemudian dengan tantangan yang dihadapi sebanyak itu, realisasinya di lapangan bagaimana Bu? Maksudnya realisasi apa ya? Tadi kan Ibu sebutkan seperti ada 3 tuh, kapasitas petugasnya nanti seperti apa, tim-timnya bagaimana, kemudian keterbatasan sumber dayanya bagaimana atau anggaran, kemudian sinkronisasi data dan menghadapi teknologi yang semakin maju ini seperti tadi kan disebutkan bagaimana cara membedakan tuh yang real dan hoax. Oh gitu. Kalau tadi kan udah disampaikan ya. Jadi kami di bagian Parmas atau Humas juga ini untuk membedakan itu bisa kami lakukan seperti kami memproduksi konten-konten kreatif ya yang beredukasi, jadi memberi pemahaman kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Sorong tentang pemilu itu sendiri, seperti itu yang kami lakukan. Selain itu juga terkait sumber daya anggaran tadi ya, jadi dalam hal sekarang ini kan lagi ada keterbatasan anggaran, jadi untuk kami di bagian Parmas ini kami punya tantangan juga di masalah anggaran ini karena kami harus bekerja ekstra, berpikir lebih bagaimana caranya bisa apa yang kami sampaikan atau apa yang kami lakukan terkait sosialisasi itu bisa sampai ke masyarakat. Jadi karena keterbatasan ini kami lakukan sosialisasi dengan berbagai macam berbagai macam cara lah. Jadi contohnya mungkin karena tidak ada anggaran, kami lakukan melalui sosial media, kemudian melalui medsos baik Facebook, IG, Instagram maupun TikTok. Kemudian kami juga buat konten-konten edukasi, kemudian kami juga buat podcast dan masih banyak lagi yang lainnya seperti itu. Oke, baik Bu, tadi kan Ibu sampaikan mengenai keterbatasan jaringan. Itu gimana Bu cara menghadapinya? Atau memang itu seberpengaruh itu ya untuk ke depannya? Ya, benar Mas Dani, Mas Hita, terkait keterbatasan jaringan tadi ya, sempat saya singgung juga bahwa memang keterbatasan jaringan ini sangat berpengaruh pada saat pelaksanaan pemilu dan pilkada kemarin. Kami di bagian SDM Parmas ini harus melakukan BIMTEK ya, melakukan BIMTEK kepada penyelenggara kita di bawah untuk bagaimana mereka bisa mengerti aplikasi-aplikasi yang digunakan oleh KPU secara resmi. Nah, contohnya pada saat penetapan DPT atau pada saat kita akan melaksanakan penetapan DPT, ini ada penggunaan aplikasi Sidali. Nah, Sidali ini kan digunakan oleh badan penyelenggara kita di bagian di tingkat bawah untuk menyelesaikan pekerjaan mereka terkait data pemilih. Nah, ini menjadi kendala karena di beberapa distrik atau di beberapa kampung ya, di distrik terjauh atau mungkin di wilayah kami di Kabupaten Sorong ini mengalami kendala jaringan. Nah, jaringan ini berpengaruh karena pada saat mereka mau menggunakan aplikasi Sidali untuk penetapan DPT itu tidak bisa diakses dengan mudah gitu. Akhirnya kami dari KPU Kabupaten Sorong mengarahkan teman-teman di penyelenggara ini untuk bergeser ke ibu kota distrik ya. Kalau memang di ibu kota distrik kan rata-rata bisa mengakses internet lebih bagus ya jaringannya, mungkin itu. Jadi walaupun terlihat sepele, tetapi jaringan atau keterbatasan jaringan ini sangat mempengaruhi hasil dari pemilihan itu sendiri, seperti itu Mas. Baik teman pemilih, hal ini penting disampaikan karena memang prosesnya tidak selalu mulus, banyak juga hambatan yang dialami. Betul. Baik, sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik nih. Baik, Bu Upung, strategi dan inovasi apa saja sih yang sudah atau akan dilakukan untuk menjawab tantangan yang disampaikan tadi, dan bagaimana data bisa menjadi fondasinya? Ya, baik Mas Dani, Mas Hita. Menurut BPS ya, Mas Dani, Mas Hita, 25,46% penduduk
Kabupaten Sorong khususnya ya adalah usia anak-anak atau 0 sampai 14 tahun. Nah, untuk 67,64% di usia produktif yaitu 15 sampai 59 tahun. Nah, artinya berdasarkan data ini kami di bagian Parmas ya punya strategi untuk bagaimana mencapai audiens kami melalui sosialisasi. Nah, untuk yang kami targetkan atau kami sasarkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kami targetkan untuk di usia produktif yaitu 15 sampai 59 tahun melalui kami lakukan sosialisasi melalui media sosial seperti itu. Nah, sedangkan untuk sosialisasi tatap muka langsung kami lakukan di tingkat kelurahan maupun kampung. Sasaran kami tadi khususnya usia produktif itu kami lakukan sosialisasi melalui media sosial ya. Media sosial kami di bagian Parmas membuat konten-konten kreatif ya yang beredukasi yang seperti tadi di awal sudah sempat saya sampaikan, di mana edukasi ini kami tujukan untuk masyarakat khususnya di Kabupaten Sorong agar lebih memahami lagi terkait pemilu dan pilkada itu sendiri. Seperti itu Mas Dani dan Mas Hita. Baik, dari data yang Ibu sampaikan tadi, seberapa efektif data yang digunakan atau yang dimanfaatkan untuk menyusun pesan atau bahan komunikasi, dan apa saja resikonya bila tidak mempertimbangkan data tersebut? Sangat efektif kalau dari kami di bagian SDM dan Parmas ini, karena data ini mendukung apa sih yang nanti seharusnya kami lakukan. Jadi kami berjalan atau melakukan tugas itu tidak serta-merta berjalan begitu saja, tetapi kami harus berdasarkan data berapa persen penduduk Kabupaten Sorong yang usia anak-anak atau usia produktif untuk menyasar masyarakat ini, baiknya kami gunakan metode apa untuk sosialisasi seperti itu. Baik Bu, untuk mengenai konten tadi bilang ya, ini dalam setiap pembuatan konten itu melibatkan divisi lain nggak Bu? Atau ada SOP tersendiri nggak dalam pembuatan konten? Nah, kan nggak mungkin asal bikin konten lah, pasti kan ada aturan-aturan yang. Betul. Kalau sesuai aturan kami itu untuk publikasi dan informasi kami berjalan sesuai SOP yang ada. Tetapi untuk keterlibatan teman-teman di divisi lain pasti kami libatkan. Karena apa? Media sosial ini atau podcast, contoh ya kayak podcast ataupun konten ini bukan hanya milik kami di Parmas atau di Hukmas ini, tetapi milik Kabupaten Sorong atau KPU Kabupaten Sorong secara keseluruhan. Jadi pada saat saya contohkan, pada saat kami membuat satu konten ya, bukan hanya dari divisi Parmas dan SDM saja atau sub bagian Parmas dan SDM saja, tetapi juga dari divisi lain. Contoh konten kami tentang data. Nanti kami di dalam konten itu kami libatkan teman-teman dari bagian data untuk isian atau muatan dari konten tersebut ya, yang kami minta untuk mereka bisa membantu untuk isi apa sih yang mau disampaikan ke teman pemilih, edukasi apa sih yang ingin kita sampaikan untuk teman pemilih dimanapun berada mereka paham gitu. Jadi bukan hanya tentang Parmas dan SDM saja, tetapi kami libatkan. Contoh mungkin ada juga yang pada saat teman-teman dari PSG ya atau anak-anak SMA yang melakukan mereka sedang di KPU ini apa ya namanya ya? PKL ya. Oke, saya lupa. Jadi pada saat mereka melakukan PKL, kami libatkan mereka juga. Jadi mereka bagian daripada konten itu sendiri. Jadi bisa kami sampaikan sosialisasi kepada masyarakat terkait pendidikan untuk pemula ya, pemilih pemula seperti itu. Jadi anak-anak yang berusia 17 tahun menginjak 17 tahun atau yang belum pernah melakukan atau mengikuti pemilihan umum seperti itu, Mas. Kalau untuk ini Bu, konten-konten kan ini usia yang Ibu bilang tadi produktif kan 15 sampai 59. Iya, benar. Kalau untuk usia misalnya orang tua nih Bu, kan pasti pemahamannya beda tuh Bu, kayak kita anak-anak muda ini. Itu kontennya disamakan atau mungkin ada konten tersendiri deh? Nah gitu. Iya, jadi kalau untuk usia 15 sampai 59 saya rasa 15 sampai 59 ini
hitungan 59 ini kan sudah cukup tua ya. Jadi maksudnya jadi konten yang kami sasar ini kami buat konten ada beberapa konten yang memang kami khususkan untuk pemilih yang usianya lebih lebih cukup umur lah ya. Jadi kalau mau dibilang masyarakat Indonesia ini kan yang umur-umur ke atas ini sebenarnya pasti mereka sudah pernah melakukan atau mengikuti pemilu. Mereka hanya perlu kita tingkatkan atau kita bangkitkan kembali rasa untuk berpartisipasi dalam pemilihan itu. Jadi kami lebih kuat menyasar ke usia-usia yang produktif itu, seperti itu, Mas. Dengan begitu strategi tidak hanya teoritis saja, Bu ya. Betul-betul data ini dipakai dalam praktik di lapangan. Benar sekali, Mas. Oke teman pemilih, kita masuk di segmen jawab cepat. Jadi jawab cepat Bu ya, jangan yang singkat-singkat. Oke, Mas. Jangan singkat-singkat berarti nggak cepat dong. Baik, pertanyaan pertama. Program Parmas yang paling efektif sejauh ini? Sejauh ini yang paling efektif konten dan podcast. Oke, media yang paling dijangkau masyarakat. Media yang paling dijangkau media lokal sama media sosial. Oke, harapan terbesar untuk pemilu berikutnya? Kalau harapan pastinya partisipasi masyarakat meningkat dan masyarakat lebih cerdas dan lebih jangan golput deh. Oke. Apakah mood itu berdampak dalam kinerja? Nah ini mood ini apa ya? Mood di ini jauh cepat ya. Saya harus cepat dong. Nah kalau mood untuk tim kerja saya sendiri kayaknya nggak berdampak deh, karena mau mood bagus mau mood lagi jelek tetap aja kita harus kerja sesuai tupoksi. Betul, harus profesional. Nah itu dia maksud saya. Kata hatinya nggak begitu. Oh iya, kok tahu Mas? Kayaknya ada punya ilmu-ilmu ini deh. Kok tahu kata hati saya? Oke lanjut. Bagaimana cara atau proses peningkatan kapasitas SDM? Cara untuk meningkatkan kapasitas SDM ya saya ikutkan atau kita ikutkan teman-teman semua ya, baik di sekretariat maupun di tingkat penyelenggara kami ikutkan sosialisasi, BIMTEK atau peningkatan kapasitas lainnya lah, seperti itu. Oke, dengan begitu banyak tanggung jawab yang dipikul, bagaimana cara tetap happy Bu dalam menjalani? Ini pertanyaan ini, cara tetap happy gimana ya? Ya dijalanin sesuai alurnya aja, ikhlas dan penuh rasa tanggung jawab, tetap pasti happy. Oke, mantap. Oke, baik Bu. Sebelum kita tutup nih, ada nggak Bu pesan atau harapan Ibu nih sebagai Kasubag Parhubnas dan SDM berkaca dari pemilu pilkada kemarin? Oke, kalau pesan ada sih Mas, pesan ST boleh? Boleh Bu. Iya, Mas Dani, Mas Sita dan teman pemilih dimanapun berada, pastinya dari data pemilih atau total pemilih di Kabupaten Sorong pada saat pemilu dan pemilu bupati kemarin ya, bupati dan wakil bupati tahun 2024, total pemilih di Kabupaten Sorong sebanyak 89.424 jumlah pemilih. Di dalamnya termasuk daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan dan daftar pemilih khusus. Itu dari total tersebut 61.794 itu adalah pemilih yang hadir di TPS atau sebanyak 69,10% dari data pemilih. Artinya teman pemilih masih terdapat 30% pemilih yang tidak hadir di TPS ya, atau tidak menyalurkan aspirasinya. Nah ini adalah ruang bagi kami di bagian Parmas untuk memperbaiki lagi ke depannya pada saat pemilu berikutnya ya, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat yang ada di Kabupaten Sorong. Mungkin seperti itu Mas. Kalau untuk harapannya sendiri nih Bu? Kalau harapannya banyak sih harapan saya. Tapi khusus untuk ini ya, untuk di pemilu berikutnya pastinya partisipasi masyarakat harapan kami meningkat ya, dengan berbagai kegiatan yang kami lakukan, sosialisasi, pendidikan pemilih. Pastinya kami berharap
partisipasi masyarakat meningkat dan masyarakat lebih cerdas lagi dalam menyalurkan aspirasi masyarakat khususnya di Kabupaten Sorong. Luar biasa. Pesannya tidak hanya moral tapi dasarnya dengan data yang kuat. Iya benar Mas. Semoga kedepannya bisa dapat terrealisasi. Amin. Oke teman pemilih, luar biasa sekali ya materi yang disampaikan pada podcast kali ini. Terima kasih juga Ibu Pung yang sudah hadir dalam podcast kita hari ini. Mas Dani, Mas Hita udah berkenan mengundang saya. Semoga obrolan ini membuka perspektif baru bagi teman pemilih dimanapun berada, bahwa di balik angka dan regulasi ada kerja keras banyak pihak agar demokrasi tetap berjalan dengan baik. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa tetap ikuti media resmi KPU Kabupaten Sorong. Ada Facebook, Instagram, ada TikTok, ada YouTube, dan ada Twitter atau X. dan juga tetap jaga demokrasi kita. Salam KPU melayani. Dadah. Bye bye.